Part 10, Chapter 7, Framework Mindset kita dalam berinovasi. Sesuai dengan analisa detektif kita untuk J-curve daripada What Love Video, setelah kita selesai kemarin bahas fase yang pertama, yaitu create, sekarang kita beralih ke fase yang selanjutnya, fase kedua, yaitu release. Di fase ini, kita akan semakin dalam menuju ke Valley of Death. Roller coaster perasaan kita dan tantangan kita akan semakin bergulir. Jadi siap-siap ya. Di fase kedua rilis ini, setelah kita membuat produk inovasi kita dengan MVP, Minimum Viable Product, tibalah hari hanya kita untuk meluncurkan produk kita. Hal apa yang paling penting yang kita harus perhatikan ketika kita meluncurkan produk kita? Satu, kita harus sadari, mental image kita harus terbentuk bahwasanya produk kita statusnya itu masih minimum viable product. Masih fitur-fitur paling minim. Walaupun bayangan kita, pikiran kita kayaknya udah canggih banget, sudah bagus banget. Tapi buang jauh-jauh hal itu. Tanamkan dulu, ini masih jauh dari sempurna, masih minimum sekali. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, setelah diluncurkan, mulailah kita mendengarkan customer. Karena mereka yang akan memberikan kita reality check. Mereka yang akan memberikan validasi dan sekaligus sebagai hakim, apakah apa yang kita pikirkan, kita buat itu seperti yang mereka inginkan. Dan biasanya sih enggak. Biasanya semua yang bagus-bagus itu hanya dalam pikiran kita saja. Masyarakat biasanya akan menilainya yang lain. Maka dari situ, yang kedua ini, tahapan kedua ini, kita penting untuk start to listening our customer. Masukan-masukan mereka adalah hal-hal yang paling berharga untuk inovasi kita. Jadi hal yang paling berharga itu bukan apa-apa yang sudah kita pikir yang paling baik. Salah. Fase yang kedua ini benar-benar masukan yang berharga itu dari customer, bukan dari ide dan pikiran kita. Sekarang logikanya bagaimana? Apa ilustrasinya? Jadi ilustrasinya kayak gini. Misalnya kita itu sebagai customer lah atau penikmat teknologi lah. Misalnya ada satu produk inovasi ataupun produk teknologi muncul. Ketika kita tertarik, maka siapakah yang akan lebih didengar? Orang yang memberikan video review, yang review nih, apakah mereka yang akan lebih dipercaya oleh kita sebagai customer? Ataukah brosur-brosur dan berbagai macam kata-kata marketing yang diberikan oleh produsennya, kita yang produksi brand produk kita pasti. Tentu orang akan lebih percaya pada reviewer yang jujur. Pihak ketiga yang melihat langsung, mereviewnya dan membanding-bandingkan dengan yang lain. Maka dari itu, tidak jarang kita lihat produsen-produsen teknologi barang-barang inovasi, kadang itu memang sengaja mengirimkan barang-barang mereka, produk-produk mereka ke para reviewer-reviewer itu untuk diisi. Yang baik itu agar di-review ke channel YouTube-nya, channel TikTok-nya, dan lain-lain. Secara jujur apa adanya. Kritik, kalau berikan kritik, kasih kritik. Kalau ada keuntungan, kasih keuntungan. Dan seterusnya. Kenapa? Ya karena yang input data yang paling valuable itu adalah daripada para reviewer itu. Dibandingkan apa yang para pembikin inovasi yang ada di dalam pikiran itu. Jadi kita reality check itu di situ. Dan juga nanti komen-komen di bawahnya, biasanya di komen-komen YouTube yang review-reviewer itu harus kita benar-benar pelototi. Oh itu masukan banget. Start to listening your customer. Itu ilustrasi yang pertama. Kita berikan contoh sekarang ilustrasi yang kedua. Ilustrasi yang kedua agar seperti apa yang terjadi di sebagian industri sinema di Indonesia, industri bioskop yang ada di Indonesia. Nah, kita kan dibombardir dengan superhero-superhero dari luar negeri ya, dengan universe mereka. Katakanlah dengan universe-nya Marvel ataupun DC yang selalu menjadi box office di Indonesia dan juga worldwide seperti itu. Sekarang muncul ide nih, bisa nggak sih kita bikin suatu superhero lokal Indonesia? Kan kita juga punya superhero sendiri dong, Indonesia Pride dong.
dan universe mereka sendiri. Itu ide yang bagus kan? Dibikinlah hal itu. Tetapi apa yang terjadi ketika dirilis? Ternyata apa yang ada di kepala kita, hype superhero lokal itu tidak sebagaimana penerimaan market ataupun customer ataupun penikmat sinemasi film superhero di Indonesia. Walaupun itu lokal sendiri. Itu terlihat ketika pada tahun 2019 ketika ya kita sebut aja namanya ya sebagai pembelajaran bagi kita ya, superhero yang pertama yaitu Gundala dengan universe-nya. Dia berhasil menjual 1,69 juta tiket. Jadi ada 1,69 viewer. Bisa menghasilkan pemasukan 67 miliar. Sementara budgetnya hanya sekitar 30 miliar rupiah. Jadi ya oke lah, masih ada revenue lah, keuntungan lah. Walaupun belum bombastis sebagus daripada yang Marvel ataupun DC. Superhero yang kedua, Gatot Kaca, muncul di 2022 yang kemarin, tahun kemarin. Ternyata viewernya itu jauh sekali dibandingkan Gundala. Walaupun ini universe yang berbeda ya. Yang melihatnya hanya sekitar 186.000 saja dilihat daripada penjualan tiket. Hanya menghasilkan pemasukan sekitar 7,4 miliar saja. Padahal biaya yang dikeluarkan itu 24 miliar. Jadi disinilah kita bisa memahami bahwasanya benar-benar user itu adalah judge. Karena di fase kedua ini customer benar-benar merupakan judge dan validator daripada produk kita, penentu daripada produk kita, maka mulailah kita untuk lebih mendengarkan apa masukan mereka, apa input mereka dibandingkan kita bersikukuh dengan idealisme kita. Dibandingkan apa yang kita anggap baik di pikiran kita. Mulailah kita start fokus pada apa yang dianggap baik oleh customer kita. Jadi ada dua pelajaran di sini. Satu, dengan berdasarkan ilustrasi kita superhero Indonesia dan universe-nya, kita itu pada fase rilis akan semakin dekat dengan Valley of Death kita. Dan yang kemudian pelajaran yang kedua, ini yang penting, jangan pernah sekali-kali jatuh cinta dengan produk kita, gagasan kita, dan ide kita. Jadi intinya pada fase kedua rilis ini, jangan kita jatuh cinta kepada produk kita. Jangan kita jatuh cinta kepada inovasi kita, jangan kita jatuh cinta kepada ide kita. Fase jatuh cinta kepada produk kita, inovasi kita, ataupun ide kita itu pada fase pertama saja, yaitu pada fase create. Dah di sana saja. Di fase rilis, jangan. Karena pada fase yang kedua ini, saatnya kita untuk mendengarkan masukan daripada customer. Dengan kita tidak jatuh cinta kepada produk kita, inovasi kita pada fase kedua ini, maka kita akan lebih mudah melakukan satu reality check. Di sini nih. Dan customer juga akan lebih bisa memberikan kita better direction untuk penyempurnaan produk kita. Ini yang penting pada fase yang kedua ini. Lalu apa yang terjadi jika kita tetap jatuh cinta dengan produk kita, inovasi kita, dan ide kita pada fase yang kedua ini? Maka apa yang terjadi adalah seperti apa yang ada di bawah ini. Kita akan lebih berfokus kepada ide kita, disempurnakan di sini, di situ, bukan berdasarkan masukan daripada customer, tetapi berdasarkan apa yang kita anggap baik, ide kita. Maka akibatnya, kita akan menjadi semakin rigid. Semakin tidak mau menerima perubahan, tidak mau menerima kegagalan bahkan. Sehingga produk kita ya gitu-gitu saja dan akhirnya ditolak oleh masyarakat, oleh market, dan matilah kita di Valley of Death. Makanya di sini ada perkataan difficult to pivot yang di bawah ini. Ini yang terjadi jika kita jatuh cinta dengan produk kita pada fase yang kedua ini. Jika kita tidak jatuh cinta pada fase yang kedua ini, maka akan lebih mudah kita untuk meneruskan ke fase yang ketiga, ke move. Tetapi jika kita masih tetap jatuh cinta pada fase yang kedua ini, maka akan semakin sulit kita untuk meneruskan ke fase yang ketiga, move. Merubah produk kita agar lebih produk market fit. Tapi tampaknya PT kita nggak cukup waktunya. Nanti akan kita lanjutkan ya ke part selanjutnya ya. Jangan kemana-mana. I'll be back.